Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, puji syukur kita pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian hingga pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah di mana saja berada. Sebagai bahan renungan Jumat malam ini, tanggal 10 Juli 2020, saya menyampaikan lagi kalimat hikmah dari Ibnu Athaillah yang temanya adalah keistimewaan wali Allah disembunyikan oleh Allah dalam sifat-sifat kemanusiaannya, dan keagungan rububiyah Allah ditampakkannya di dalam penghambaan diri seorang wali Allah kepada Allah. Para pencinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berharap bahwa dengan kalimat-kalimat hikmah dari Athaillah ini, hati kita menjadi hati yang tenang, pikiran kita menjadi pikiran yang tenang, dan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Dan semoga dengan lestarinya kita melaksanakan ibadah kepada Allah, semoga Allah juga mencintai kita dan bersatu cinta Allah dengan cinta kita. Dalam teks bahasa Arabnya, kalimat hikmah yang ke-108 ini adalah Subhana man satara sirral khususiyati bizuhuril bashariyati wa zahara bi azamatir rububiyati fi izharil ububiyati. Kalimatnya seperti ada bersajak. Subhana man satara sirral khususiyati bizuhuril bashariyati wa zahara bi azamatir rububiyati fi izharil ububiyati, kata Ibnu Athaillah. Artinya adalah Maha suci Allah yang telah menyembunyikan rahasia keistimewaan seorang wali dengan menampakkan sifat-sifat kemanusiaannya, dan Maha suci Zat yang menampakkan keagungan rububiyahnya di dalam kehambaan makhluknya, yaitu walinya. Kata kunci dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah ini adalah Allah menyembunyikan seorang wali dalam sifat-sifat kemanusiaannya dan menampakkan sifat-sifat ketuhanan Allah dalam kehambaan walinya. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud oleh kalimat Athaillah ini? Allah menyembunyikan keistimewaan seorang wali dalam sifat kemanusiaannya, dan Allah menampakkan keagungannya dalam kehambaan
seorang wali adalah sebagai hambanya. Seorang wali adalah seorang hamba Allah yang sangat arif dengan Allah dan arif dengan sifat-sifatnya. Dia sangat dekat kepada Allah sedekat-dekatnya dengan senantiasa mengingatnya. Dia sangat taat kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya, sehingga Allah memberikan sesuatu kemuliaan kepadanya dalam bentuk karamah, penghargaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Karamah itu tidak diberikan oleh Allah kepada hambanya yang lain pada umumnya. Karena itu, maka wali Allah itu adalah orang-orang khusus. Karamah adalah suatu kelebihan yang diberikan kepada walinya atau wali Allah yang mirip dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Bedanya para pendengar, karamah itu diberikan kepada manusia, sedangkan mukjizat diberikan kepada nabi. Manusia tidak boleh mendapat mukjizat, tetapi boleh mendapat karamah. Apa yang dilakukan oleh Allah pada para walinya itu? Seorang wali Allah dengan sifat-sifat kemanusiaannya tidak berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Dia membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia lain pada umumnya. Dia butuh makan dan dia makan seperti manusia lain makan. Dia butuh minuman dan dia minum sebagaimana manusia lain minum. Dia butuh istirahat dan dia istirahat seperti orang lain beristirahat. Secara manusiawi, dia tidak berbeda dengan semua manusia yang lain. Tetapi dia memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kelebihan yang dimilikinya itu tidak dimiliki oleh manusia lain. Dia tahu bahwa dirinya memiliki kelebihan dari manusia yang lain, yang mungkin kebanyakan orang lain tidak mengetahui bahwa dia memiliki sebuah kelebihan, dia memiliki sebuah keistimewaan, mungkin juga beberapa keistimewaan. Karena orang yang sudah dicintai Allah, setelah dia mencintai Allah yang dengan luar biasa, apa yang tidak dikasih oleh Allah? Apa yang tidak diberikan oleh Allah? Apa yang dia minta Allah akan kasih. Apa yang dia doakan Allah akan kabulkan. Apa yang dia minta dari Allah, Allah berikan. Keistimewaan yang dimiliki oleh wali Allah itu tidak diketahui oleh orang lain kebanyakan. Orang lain tidak tahu kelebihan-kelebihannya itu. Karena apa? Karena Allah menyembunyikan kelebihannya. Yang tampak pada dirinya adalah sifat-sifat kemanusiaannya. Tidak tampak kelihatan kekhususan dan keistimewaannya. Dari situlah para peminat Ibnu Athaillah berkata, Maha suci Allah yang telah menyembunyikan keistimewaan para walinya dalam sifat-sifat kemanusiaannya. Yang terlihat oleh orang pada dirinya hanyalah sifat-sifat kemanusiaannya, padahal di dalam dirinya terdapat keistimewaan ilahiyah yang dianugerahi Allah kepadanya. Seorang wali Allah adalah seorang yang sangat arif dengan Allah dan sifat-sifatnya, seorang yang sangat dekat kepada Allah dan Allah sangat dekat kepadanya. Dia sangat mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Dia selalu mengingat Allah dan Allah pun mengingatnya.
Sesungguhnya dia adalah manusia yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Dia tunduk untuk melaksanakan perintahnya. Dia tunduk pula untuk meninggalkan larangannya. Di dalam ketaatannya itulah Allah menampakkan sifat-sifat rububiyahnya di dalam dirinya. Dari sinilah Ibnu Athaillah berkata, Maha suci Allah yang menampakkan keagungan rububiyahnya di dalam diri hambanya. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan kita adalah, bagaimana kiat untuk menjadi manusia yang dicintai Allah? Kiat-kiatnya utamanya adalah, yang pertama beriman, yang kedua berilmu, dan ketiga beramal. Tiga itu adalah tiga serangkai yang apabila dilakukan oleh seseorang, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh wali Allah. Tetapi pengetahuan yang tiga itu tidak cukup para pendengar. Ada 8 yang perlu dilakukan. Yang pertama, tanamkan iman yang kuat di dalam hati. Yang kedua, pelajari ilmu hakikat yang terkait dengan hakikat dirimu dan hakikat Tuhanmu. Pelajari ilmu syariat, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jalan-jalan menuju Tuhanmu. Pelajari ilmu syariat, ilmu ma'rifat, yaitu berbagai pengetahuan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, pengetahuan tentang hati dan sifat-sifat yang mengotorinya, dan pelajari sifat-sifat yang membuat hati menjadi bersih, dan pengetahuan tentang cara-cara mendekati Tuhan. Yang kelima, bersihkanlah hati dari sifat-sifat kotor, sifat tercela, dan sifat-sifat tidak terpuji, sehingga hati menjadi bersih dari kotoran-kotoran hati. Nur Allah tidak akan dapat masuk ke dalam hati yang kotor. Masukkanlah ke dalam hati sifat-sifat yang bersih, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, sehingga hati penuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Nur Allah, nur ilahi hanya bisa masuk ke dalam hati yang bersih. Yang ketujuh, lestarikan amal wajibmu untuk menguatkan pernyataan cintamu kepada Allah. Yang kedelapan, lestarikanlah amal sunatmu sehingga Allah membalas cintamu dan mencintaimu. Kalau cintamu dan cinta Allah sudah terpadu, maka semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi ikut mencintaimu. Subhanallah. Cinta, karena cinta kita kepada Allah, semua makhluk Allah mencintai kita. Kalau semua itu sudah dilakukan dengan baik dan sempurna serta istiqamah, maka pada saat itulah Allah memberimu apa yang kamu minta, mengabulkan seluruh yang engkau minta, kemudian menolongmu pada saat kamu minta tolong. Para pendengar yang saya muliakan, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai renungan kita untuk Jumat malam pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.